seorang Tionghoa yang bisa dibilang sangat langka, karena ketika beliau wafat didatangi pelayat ribuan orang, dan lebih dari itu dilakukan prosesi secara keraton Mangkunegaran. Dr. Un itu orang yang barangkali di masa sekarang adalah sangat-sangat langka. Orang berlomba-lomba mencari kekayaan, ini Dr. Un ini malah sebaliknya. Ketika ada orang miskin datang ke tempat dia praktek, si orang ini malah dikasih uang. Dr. Un sebetulnya adalah seorang dokter, namun lebih dari seorang dokter, beliau adalah seorang dermawan, atau lebih tepatnya lagi seorang sosiawan ya. Jadi Dr. Un itu seorang Tionghoa yang bisa dibilang sangat langka, karena ketika beliau wafat didatangi pelayat ribuan orang, dan lebih dari itu dilakukan prosesi secara keraton Mangkunegaran. Itu luar biasa. Dr. Un itu orang yang barangkali di masa sekarang adalah sangat-sangat langka. Orang berlomba-lomba mencari kekayaan, ini Dr. Un ini malah sebaliknya. Ketika ada orang miskin datang ke tempat dia praktek, si orang ini malah dikasih uang. Selain diberi obat gratis, malah dikasih uang untuk bekal untuk pulang. Walaupun Dr. Un ini adalah seorang Tionghoa, namun sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dia tidak pernah mengingkari bahwa dia adalah orang Indonesia, dan dia secara bulat mendukung kemerdekaan Indonesia dengan cara menjadi dokter untuk gerilyawan Indonesia yang waktu itu basisnya di Solo. Bahkan intelijen militer Belanda pun ikut mengamati. Ini Dr. Un ini mencurigakan, ini sepertinya memihak Republik Indonesia. Namun Dr. Un dengan gayanya yang meyakinkan, dia bisa mengelabui intelijen Belanda dan tetap melakukan pelayanan kesehatan untuk para gerilyawan Indonesia. Itu yang harus sangat diapresiasi. Ingat ya, ini masa perang, jadi siapapun yang tertangkap bisa dihukum mati, dan itu sangat berisiko. Namun yang namanya Dr. Un ini, dia tidak peduli dengan risiko itu. Dia dengan segenap hati dia memihak kemerdekaan Indonesia dan memberikan layanan kesehatan kepada para pejuang kemerdekaan Indonesia. Jenderal Sudirman kita ketahui adalah salah satu tokoh paling utama dari Tentara Nasional Indonesia ya. Namun di usia muda itu tubuh beliau itu sangat ringkih karena beliau sudah terkena penyakit tuberkulosa. Nah, ada beberapa catatan yang ternyata dokter Tionghoa itu merawat Jenderal Sudirman. Misalnya Dr. Un ini diketahui bisa menyelundupkan penisilin. Kita tahu penisilin itu untuk mengobati infeksi. Nah, di situ beliau memberikan obat kepada Jenderal Sudirman. Buku ini, buku yang ditulis oleh Ravando, sejarawan muda dari Gajah Mada ini, mengajarkan dengan baik apa yang barangkali di masa sekarang ini sudah menjadi barang langka. Dr. Un itu menjadi dokter sebetulnya diinspirasi oleh kakeknya yang adalah seorang ahli pengobatan tradisional Tionghoa, seorang Shinsei, yang waktu itu juga tidak mau menerima bayaran dari pasiennya. Namun apa yang ingin disampaikan Dr. Un adalah jangan engkau menjadi dokter karena mencari kekayaan. Itu yang semboyan yang mungkin saya rasa sampai sekarang sangat relevan. Dan juga yang menarik, Dr. Un inilah manusia lintas golongan ya. Karena di sini juga diterangkan oleh Ravando bahkan di kalangan Arab itu beliau juga diterima. Bahkan sempat dijuluki Dr. Un ini bukan hanya dokternya orang Tionghoa atau pribumi, tapi malah dokternya orang Arab juga. Jadi inilah yang diajarkan Dr. Un, nilai-nilai kebinekaan, nilai-nilai altruisme, atau jangan mencari kekayaan di atas penderitaan orang lain. Itu yang saya rasa
dewasa ini sangat aktual, apalagi kita ada revolusi mental ya, itu sangat aktual untuk kita gali kembali, dan bukan hanya gali saja tapi juga diamalkan. Maka buku ini layak dibaca oleh kita semua, khususnya generasi muda. Ketika kita mengalami krisis mencari idola, Dr. Un bisa menjadi idola kita.